Malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita terambil dari kitab Injil Yohanes pada pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang akan kita bahas pada malam hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul di sana Yesus diurapi. Saya akan baca dari Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, akan tetapi Aku tidak akan selalu ada pada kamu." Dari pembacaan ayat ini, ada satu pertanyaan yang saya ajukan bagi kita semua, bagi saya, bagi semua kita. Mengapa selalu ada orang yang iri hati atau orang curang? Iri hati dalam bahasa Latin disebut invidia. Terkadang disebut juga dengki. Itu adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan, tidak memiliki prestasi, tidak memiliki kemampuan, otoritas, dan lain-lainnya. Nah, orang ini menginginkan yang tidak dimilikinya itu, dia ingin memiliki yang tidak dia milikinya. Atau juga orang ini mengharapkan supaya orang lain yang dimiliki orang lain hilang, jangan punya lagi. Nah, itu sifat iri hati, dan itulah iri hati. Curang adalah perbuatan yang disengaja, yang menimbulkan kerugian pada pihak orang lain. Misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dari nas yang tadi kita baca, yang ada di dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-12, maka saya dapati begini: harus ada yang diperbaiki dari dalam diri orang, seseorang. Harus ada yang diperbaiki. Kalau tidak, maka kita akan menemukan perilaku seperti tadi. Saudara-saudara, ada seorang Maria yang berdosa datang sama Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik. Tapi ada orang yang iri hati, ada orang yang curang, ada orang yang tidak suka. Ada orang yang sudah dibebaskan dari dosanya, tapi ada orang lain yang tidak menghendaki itu terjadi. Iri hati selalu ada di dalam diri orang, dan saya takut ada banyak orang-orang Kristen juga masih memiliki roh iri hati itu. Curang, dia masih punya itu. Terbukti
Yudas Iskariot. Padahal dia adalah seorang murid Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, selalu bersama-sama melihat mujizat, bahkan turut serta dengan mujizat itu. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana dia gagal menjadi pengikut dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saya mengatakan ada dua hal yang harus diperbaiki malam hari ini dari nas ini ya. Saya ingin menyampaikan bagi kita dua hal yang harus diperbaiki dari seseorang. Yang pertama, emosionalnya. Emosional itu adalah sesuatu yang menyentuh perasaan. Ini biasa merupakan ekspresi, respon, atau wujud dari apapun tentang sebuah emosi, suatu emosi. Keadaan emosional selalu diiringi dengan emosi. Emosional adalah wujud dari emosi itu sendiri. Emosional adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara menunjukkan perasaan emosi itu sendiri. Emosional terkadang bisa muncul karena dirangsang, ditimbulkan, dibangkitkan. Kondisi emosional adalah sebagian penting dari diri. Tetapi emosi bisa menjadi kacau, rumit, dan terkadang membingungkan. Paul Ekman mengatakan kebahagiaan, kesedihan, takut, dan rasa jijik, amarah, dan kejutan. Bahkan kejutan ini bisa mengakibatkan orang melawan dan lari. Ada 6 hal yang bisa terjadi dari emosional itu. Ini harus diperbaiki. Kalau emosional seseorang tidak diperbaiki, saudara, kekristenannya tidak akan unggul. Kita akan menemukan kekristenannya yang stagnasi. Kita akan menemukan dia jadi hamba Tuhan tapi tidak berkembang, tidak maju. Marah, semena-mena, tindakannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak menjadi sebuah teladan. Ini berbahaya. Sehingga ada orang tidak percaya, tidak mau ke gereja karena emosional anak Tuhan yang lain. Apalagi kalau dilihat karena emosional hamba Tuhan. Emosinya hamba Tuhan itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Andaikan suami istri atau dengan anak-anak kakak adik. Ketika emosional kita tidak dikendalikan, maka apa yang terjadi? Kita bisa akan melihat hal yang buruk dalam diri kita. Maka hal ini perlu bagi kita untuk kita camkan. Mari kita kelola ini supaya kita semakin baik. Pelayanan kita akan semakin baik, kondisi kita akan semakin baik. Yang kedua, kerohaniannya. Jadi kenapa saya pisahin antara kata emosional dengan kerohanian? Banyak orang merasa bahwa dia lebih rohani, ya, tapi emosinya tidak terkendali. Tapi ada orang yang merasa kita katakan tidak rohani, tapi emosinya terkendali. Bayangin saudara-saudara. Bahkan dikatakan orang itu lembut sekali. Padahal dia bukan anak Tuhan. Dia bukan orang Kristen. Atau mungkin bahkan kita temukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi emosinya terkendali. Dia disukai banyak orang. Tapi ketika ada orang yang berkata bahwa dia rohani, tapi emosionalnya tidak terkendali, maka orang tidak suka. Dibenci, dijauhi, dan tidak disukai. Jadi, emosi dan rohani harus diperbaiki. Kerohanian, aktualitas merupakan segala kondisi pada pikiran manusia, pada rohani manusia yang berkaitan dengan peranan jiwa sebagai esensi dari kehidupannya untuk menuju kepada kekudusan atau kesucian. Dan orang yang seperti ini menurut saya pantas dihormati. Nah, untuk mendapatkannya orang itu harus bertobat, hidup baru, menyalibkan seluruh kedagingannya. Kitab Roma pasal 8 itu mengatakan bahwa orang yang masih hidup menurut daging tidak berkenan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu orang yang bertobat ini harus terus menerus melatih dirinya. Dia harus terus memperbaharui di dalam Tuhan. Makanya perlu doa, makanya perlu Alkitab, makanya perlu dia baca Alkitab, dia perlu dengar khotbah, dia harus bersekutu. Dia harus terus menerus memperbaiki, melatih dirinya. Supaya semakin hari semakin dibaharui. Berjalan dari iman kepada iman, dari iman kepada kekudusan. Semakin hari semakin dibaharui, kata firman Tuhan. Yang jasmani badannya kita ini semakin hari semakin tua,
tapi yang rohaninya itu semakin hari semakin baik. Nah, kalau dua hal ini diperbaiki, maka akan menjadi baiklah kehidupan rohaninya. Yang kedua daripada kerohanian ini, yang kita lihat adalah dia itu bukti sebagai orang yang hidup baru, yang melatih dirinya diperbarui menjadi seorang pendoa, menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang anak Tuhan yang baik. Maka dia itu harus menjadi pelaku firman. Kalau dia tidak menjadi pelaku firman, maka tidak jelas kehidupan rohaninya itu seperti apa. Benar nggak dia itu orang Kristen? Benar nggak dia orang itu orang yang percaya sama Tuhan Yesus? Dan seterusnya. Jadi orang yang sudah terus memperbaiki kehidupan rohaninya ini adalah orang yang akan berbuah-buah dan buahnya makin baik dan makin hari makin lebat. Jadi apabila kedua hal ini diperbaiki, maka iri hati dan curang akan terhindar. Apabila kedua hal ini tidak diperbaiki, maka iri hati dan kecurangan-kecurangan akan terjadi dalam kehidupannya. Jangan kita kira bahwa jikalau kita ini menjadi anak Tuhan, kita itu sudah lepas dari rasa iri hati. Belum tentu. Belum tentu. Ini harus diperbaiki. Maka semua orang harus diperbaiki. Ada orang yang sudah bertobat bersama dengan Paulus melayani. Akhirnya dia mundur. Dia tinggalkan Tuhan. Ada kan yang seperti itu, kita lihat juga di Alkitab. Ada dalam kehidupan sehari-hari sekarang, ada yang sudah pendeta tinggalkan Tuhan. Tidak siap pikul salib. Dia pikir kalau dia sudah jadi pendeta, dia itu jadi bos, jadi juragan. Lah kalau kita tanya juragan siapa? Kalau dia sudah jadi penatua, ya juragannya siapa dia penatua ini? Kan justru jadi penatua itu kan mestinya jadi hamba, melayani menjadi teladan. Nah ini yang harus kita lihat dalam kehidupan selanjutnya. Sehingga dua hal ini harus diperbaiki. Emosionalnya harus diperbaiki, kerohaniannya harus diperbaiki. Maka kita lihat, mari kita lihat nas ini tadi, Yesus diurapi. Ayat 1 dan ayat 2 itu berkata, apakah tidak mungkin, apakah tidak boleh Yesus itu dijamu? Tidak layakkah dia mendapat penghormatan? Kalau kita perhatikan ayat itu tadi firman Tuhan, apakah tidak layak Yesus itu dijamu? Kan Yesus pada ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa dia dijamu di situ, diberi penghormatan kepada dia. Dan pada ayat yang ketiga, ternyata ada orang yang merasa dia itu harus membayar harga atas pertolongan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Yaitu Maria tadi. Maria ini adalah orang yang dibebaskan dari dosa. Bukankah orang yang seperti ini pantas datang kepada Tuhan mengucap syukur? Bukankah orang yang berdosa itu pantas datang kepada Tuhan dan mengucap syukur? Dia mencari Yesus yang pada akhirnya bertemu dia di rumah, di tempat di mana dia dijamu. Sehingga dia datang dari belakang. Dia tidak merasa layak dari depan. Lalu dia meminyaki Yesus, mengurapi Yesus, dan dia juga membasahi kaki Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Kalau kita lihat dikatakan di situ tadi, di dalam ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus itu diminyaki pada ayat yang ketiga dengan setengah kati minyak. Ini kalau kita lihat dalam yang sekarang ini ukurannya itu setengah liter minyak narwastu. Itu yang sangat mahal. Yang termahal, yang terbaik. Itu yang dia berikan kepada Yesus. Lalu apalagi yang dia lakukan? Dia menangis di situ. Lalu dia menyeka dengan rambutnya sendiri. Rambutnya sendiri dipertaruhkan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ada orang yang tidak suka pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kita temukan di situ Yudas Iskariot tokohnya. Siapa Yudas Iskariot ini sebenarnya? Pada ayat yang keempat, Yudas Iskariot itu disebutkan adalah orang yang akan mengkhianati Yesus. Bahkan dia lakukan, Yesus itu adalah gurunya sendiri yang diakui sebagai Tuhan oleh dia. Dan dia hianati. Mungkin dia merasa bahwa Yesus ini akan bebas. Yesus ini tidak akan mati. Yesus ini maha kuasa, dahsyat, kuasanya luar biasa, mujizatnya nyata. Tapi meski dia pandang Yesus seperti itu, tapi faktanya dia mau mengkhianati Yesus. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian. Adakah kita mungkin berbuat seperti itu? Nggak apa-apa, kita nggak hadir dalam doa, nggak apa-apa,
kita nggak hadir dalam ibadah, nggak apa-apa. Kita nggak melayani, nggak apa-apa. Kita nggak tidak memberitakan Injil, nggak apa-apa. Mungkin kita katakan nggak apa-apa, besok lusa masih bisa. Ya, pandangan Yudas bisa begitu. Lalu ayat yang kelima, Yudas penuh dengan kepalsuan, sehingga ia iri dan jadinya curang. Pada ayat yang kelima itu di mana Yudas itu menyatakan satu pernyataan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tampaknya seperti rohani benar nih orang. Ya. Tapi ternyata dia penuh kepalsuan. Hidupnya penuh kepalsuan. Dia itu adalah seorang yang curang, dia itu adalah seorang yang iri. Kiranya di antara kita tidak ada yang seperti itu. Lalu dijelaskan pada ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Ya. Bapak Ibu membaca ayat ini bersama, mungkin ada juga di Alkitab di depan kita masing-masing. Tapi juga saya tampilin deh. Ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi gimana? Karena apa dia mengatakan seperti itu? Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Nas ini jelas mengatakan bahwa dia itu pencuri. Dia telah divonis sebagai seorang pencuri dan terbukti ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Coba. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, jelas sekali pada ayat yang ke-6 ini, Yudas, seorang yang iri hati, curang, tapi dia juga adalah seorang pencuri, penuh dengan kepalsuan. Saya percaya kita semua dibaharui oleh Tuhan dan tidak ada kepalsuan di antara kita. Kita bersungguh-sungguh, ya, tidak, lebih daripada itu, dosa, salah kata Tuhan. Kita berharap kita tidak akan membangun kepalsuan dalam diri kita. Kita lebih bagus berkata tidak sanggup dan minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan tolong saya. Daripada kita berkata saya bisa, ternyata kita tidak bisa. Lalu kita menjadi seperti Yudas. Dia sering kali mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, dia tidak dapat dipercaya. Dan aneh juga ya, ternyata Tuhan membiarkan dia seperti itu. Kalau saya perhatikan dari ayat ini berikutnya, walah, ternyata Tuhan biarkan dia seperti itu ya. Hanya pada ayat yang ke-7, bagian yang ke-4, Tuhan Yesus hanya mengingatkan Yudas. Dan juga bukan hanya Yudas sebenarnya diingatkannya, tapi yang lainnya juga. Tentang tugas kedatangannya ke dalam dunia ini. Anehnya Yesus tidak menghukum Yudas yang curang itu, yang iri hati itu. Dia ingin semua orang bertobat. Dan tentang hal itu pun dia sudah menyatakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia ini, bukan untuk menghukum, tapi aku mau supaya bertobat. Jadi tugas yang dia emban itu dia ingatkan kepada semua orang, kepada Yudas dan kepada semua orang. Betapa pentingnya sebenarnya ayat yang ke-7 ini juga kita ingatkan dalam diri kita. Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena Yesus akan mati segera, tidak lama lagi dari peristiwa ini. Dia akan diserahkan oleh Yudas kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi untuk disiksa, untuk dibunuh, untuk disalibkan, untuk dikuburkan. Dan menganggap sudah selesai riwayat Yesus. Ternyata Alkitab berkata bahwa Yesus dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Maka dia mengingatkan, tolong perhatikan baik-baik. Dan betapa hebatnya Yesus ini menyatakan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Aku akan pergi kepada Bapa, kata Tuhan Yesus. Dia akan pergi ke tempat di mana dia semula ada. Nah, sekarang kita akan melihat begini. Yesus itu segera pergi kepada Bapaknya. Maka amanatnya begini, pesannya kepada kita begini. Kitalah yang harus meneruskan mandat pelayanan itu selanjutnya. Kitalah yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang. Supaya sebanyak-banyaknya orang bertobat. Sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Sebanyak-banyaknya orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi pribadi lepas pribadi mereka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, semua kita harus segera bergerak. Melayanilah.
Jangan diam. Doakan orang, doakan bangsa dan negara, doakan para hamba-hamba Tuhan. Layanilah orang, bawa ke gereja, bawa beribadah. Mari bergerak, jangan diam. Sambil kita kerja, tapi pikirkan pelayanan. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mandat ini harus kita kerjakan. Kita harus lanjutkan supaya Tuhan segera datang. Apabila Injil Kerajaan Allah ini diberitakan kepada semua bangsa, maka Yesus akan segera datang. Tapi apabila kita berlambat-lambatan, bayangin saudara, apa yang terjadi? Kita akan didahului oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Coba perhatikan berapa banyak sekarang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Yang tadinya mereka radikal. Tadi kita doakan itu, Pak Bos sudah doakan. Semua kita mendoakannya, Bapak Ibu sekalian. Supaya terorisme itu berhenti. Bertobatlah orang-orang yang hidupnya, ideologinya, falsafah hidupnya dalam dunia teroris itu. Bukan hanya teroris yang ada juga radikalisme. Maka juga harus segera bertobat. Siapapun dia bertobat. Tadi emosionalnya harus dikendalikan, diubah, diperbaharui, diperbaiki. Pertobatannya harus benar-benar bertobat, dibaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Hidup rohani kita harus semakin baik, Bapak Ibu sekalian. Lalu inilah yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Banyak orang yang diselamatkan. Sekali lagi saya ingatkan bagi kita, jikalau kita berlambat-lambatan, orang lain akan mendahului kita. Lihat, ketika ada orang-orang yang radikalisme, yang radikal, mereka didoakan bertobat. Mereka bertobat dan mereka berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dipukuli pun, dipenjara, dia siap, tidak apa-apa. Dianiaya, dia siap. Mari, Bapak Ibu sekalian, Tuhan inginkan kita untuk terus bekerja. Mandat diberikan Tuhan bagi kita supaya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, terpujilah Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin.